Master, apa kabar? Master siap beraksi, jujur, kompeten, berjaya. Masyarakat teredukasi. Jadi sebelum master, baru untuk yang ini adalah klarifikasi. Oke, coba dulu, saya dulu. Oke, untuk sedikit relaksasi, kalau dulu ini, oke, karena tangan kanan di atas. Oke, pegang udah punya sebelah kanan. Sebelah kanan, handphone mana? Lihat handphone mana? Di mana ya? Belum? Oke. Gantian. Sebelah jalan juga, oke? Iya. Cukup? Oke, cukup ya, terima kasih. Sekarang duduk. Sudah baik. Silakan duduk dulu di depan dulu. Masih ada ini tuh, kopinya. Bagi seorang master, kalau kita bisa dulu dengan yang ini apa adanya. Kalau teman-teman mau duduk dulu, nanti kalau sudah nanti digital oleh KPK, kita nanti harus sertifikat. Terus punya kewajiban dulu. Kalau yang pertama 3 kali, tingkat muda 6 kali, ya tingkat pada 9 kali. Kalau ke tingkat yang dia sudah komunitas benar. Itu kalau dia komunitas dulu atau 9 nanti bisa dapat. Kalau zaman dia itu bisa ada beberapa coba ya, akses menguji gitu. Itu lebih dari teman-teman. Ya, oke, masih dulu. Nah, tadi katanya masalah IPK ya, saya. Oke, sekarang saya akan menyampaikan sedikit tentang indikator keberhasilan pemberantasan korupsi. Oke, next. Oh ya, sudah next. Oke. Oh, oke. Siapa tuh bukan? Kan udah next dulu gitu. Oke, apa lah? Sudah buka. Oke, apa lah? Oke, kemudian kita di Sulawesi selalu datang di pemberantasan korupsi. Sambil makan malam duduk di kursi, semoga kalian paham dan tidak korupsi. Terima kasih atas kerja. Oke, next. Oke, ini lagi saya. Udah kan? Amat yang melihat bintang di Sulawesi ya. Berapa? Memang Pak tuh gini, kita udah makan dulu, gini ada beritanya gitu loh. Itu foto kapan Pak Teguh? Kenapa? Foto kapan Master? Kenapa? Foto kapan Master? Foto ya, lupa. Oh beda ya? Sama asli ya beda ya? Cara foto ya? Oke, next. Oke, apa yang kalian lihat? Apa yang kalian lihat ini? Bensin. Apa yang kalian lihat ini? Bensin. Apa yang bisa kalian tahu sih? Indikator bensin. Artinya apa? Kalau dari akhir emergency. Ada lagi yang kalian lihat? Habis. Terus koneksi kemudian inilah jadi logika berpikir seperti ini. Inilah kalau kita berbicara indikator. Logika kita kayak gitu, oh itu indikator. Kalau udah mau seperti itu berarti sudah siap-siap, berarti bensinnya habis, berarti mobil kita mogok, kan gitu ya. Kemudian kalau yang F berarti mobil kita aman. Itu logika kita indikator. Next. Nah, apa sih tujuan kita untuk dikatakan indikator? Buat apa sih kita punya indikator? Tuh, menurut kamu? Apa lagi? Siap-siap?
Siapa? Tepuk tangan semuanya. Semua benar. Next. Nah, ini jawabannya. Kenapa kita perlu indikator? Ini pertama adalah untuk tahu terjadi peningkatan ataupun penurunan tidak berdasarkan positif. Ini kan biasanya naik ya, turun nggak ya? Tahu coba, indikator. Sama kita lihat mobil tadi. Ini bensinnya pas ada sih, pakai indikator. Ini biar kita tahu. Kemudian untuk mengetahui perubahan perilaku masyarakat, kira-kira orang Indonesia itu masuk korup nggak ya? Kira-kira mahasiswa masih suka nyontek nggak ya? Gitu. Kira-kira kalau bikin KTP masih jago nggak ya? Kira-kira kalau ditilang polisi di operasi Batu Jaya masih jago nggak ya? Untuk mengetahui indikator perilaku masyarakat. Satu lagi, untuk tahu apa strategi yang digunakan sudah tepat atau belum. Kira-kira strategi seperti ini pas nggak ya? Oh, orangnya nggak pas nih, sebenarnya korupsi ini juga kesana. Inilah kenapa kita perlu indikator. Next. Nah, ini ada 3 indikator yang umum yang dipakai KPK. Pertama tentang survei integritas, survei poin integritas. Kemudian lagi indeks perilaku korupsi atau IPAK atau indeks persepsi korupsi atau corruption perception index. Ini 3 ini yang dipakai oleh KPK sebagai standar pengukuran strategi pemberantasan korupsi berdasarkan tidak bagaimana perilaku korupsi itu ingin dipakai. Sekarang kita coba sedikit kita lihat, kita hitung dikit, kita spill dikit-dikit tentang 3. Next. Ya, ini sekali survei integritas. Ini dirilis oleh KPK. KPK sudah punya survei. Tujuannya untuk memetakan resiko korupsi dan juga tingkat integritas. Kira-kira kalau di situ resiko korupsi seperti apa? Kalau di kepolisian seperti apa? Di Kementerian Hukum dan HAM resikonya di mana? Itu dipetakan sama KPK. Kemudian tingkat integritas. Kemudian yang kedua adalah budaya organisasinya, pengembangan SDM-nya, anggarannya, dan juga sistem anti korupsinya. Kira-kira di Kumham ini seperti apa sih budaya organisasinya? Apakah mungkin masih terlalu feodal? Apakah mungkin masih hubungan antar teman? Apakah kita masih seperti apa? Atau masih cuek gitu dengan perilaku korupsi? Bagaimana tentang anggarannya? Apakah ada yang khusus? Ya, itu yang dilihat oleh. Nah, terkait budaya organisasi ini berarti ada calon, nepotisme, tugas, ketika ada tugas, kok dia yang diajak, masa nggak diajak? Seperti itu budaya organisasi. Mungkin teman-teman sudah di lingkungan kerja, pasti nanti ada sesuatu yang mungkin apa ya, kesenjangan. Pas anak baru tiba-tiba setelah dia kakak semuanya tidak sekolah kan gitu. Itu sebenarnya tidak pas. Itu yang dilakukan oleh KPK. Oke, next. Yang ketiga dari BPS. Ada 3 fenomena utama korupsi. Pertama penyuapan, pemerasan, dan yang ketiga nepotisme. Itu 3 fenomena utama yang dilihat. Kan ya? Oke. Nah, jadi yang dilihat oleh BPS adalah tingkat permisivitas masyarakat terhadap perilaku korupsi. Permisi tahu? Permisi itu. Permisi itu adalah budaya apa ya? Mentoleransi suatu kesalahan. Contoh gini, ketika ada teman-teman bisa ditilang di polisi gitu, udah kasih aja ngomong ibu, wajar lah, itu namanya wajar, permisi. Padahal itu salah. Misalnya lagi ketika ada murid, ada itu iklan susu ya, masih ulang tahun gitu, kan saya ulang tahun gitu loh. Apalagi hasilnya ulang tahun gitu. Itu sebenarnya wajar di masyarakat kita, kasih hadiah gurunya, wajar kan? Padahal itu adalah suatu bentuk dari gratifikasi.
Bayangkan ketika guru dikasih hadiah sama muridnya, terus tiba-tiba muridnya jelek nilainya atau nakal, kira-kira bisa ini nggak? Bisa tegas sama murid itu? Oh enak, udah kasih kado, udah kasih kue gitu kan? Itu adalah awal dari korupsi. Dan tapi waktu itu seperti sih, pas udah malu lah. Tadi bilang pastor ini bilang kalau dia kan anaknya jenderal misalnya, kemudian dia masuk apa tes itu bisa dimaklumi. Itu sebenarnya tidak boleh publisis. Kita benar pasal kita masuk publisis. Nah ini tidak didukung oleh BPS, penyuapan, pemerasan maupun nepotisme. Next satu lagi. Soal berapa sih? Next satu lagi. Next. Oke. Nah ini yang didukung oleh BPS. IPAK kita turun tahun 2024. Oh ya, satu lagi. Tiga survei ini punya satu standar yang sama. Semakin tinggi nilainya itu semakin bagus, semakin anti korupsi. Semakin rendah itu semakin korupsi. Ya. Nah, menurut IPAK kita, menurut BPN itu turun dari tahun 2003 3,92 tiba-tiba udah 3,85 itu turun. Paham ya? Tadi ada pertanyaan juga, semakin tinggi, semakin rendah ada kan? Ada kan? Ada ya. Next, satu lagi. Nah, ini adalah indeks persepsi korupsi atau corruption perception index. Udah pernah dengar? Pernah dengar? Sering dengar? Belum? Kan bosan kan? Bosan. Ya, jadi ini survei internasional dan dianggap paling kredibel, paling dipercaya oleh dunia. Sehingga ketika kita indeks kita menurut CPI ini bagus, kita bangga, bangga Indonesia ini bangga, padahal dia bisa internasional. Ini diteliti oleh organisasi pemerintah LSM di Jerman sejak tahun 95 oleh Transparansi Internasional. Ya. Nah, kalau survei ini dia mengambil dari sumber dari 13 survei. Dari pernah diambil, kemudian disimpulkan sama dia, terus dibuat persepsi pelaku usaha dan penilaian para ahli. Dilihat kira-kira ease of doing business, kira-kira kemudian berusaha itu jadi kurang. Makanya jangan heran ketika pemerintah kita terus mengumandangkan kemudahan berusaha, ease of doing business. Karena itu jadi ukuran paling utama yang diakui di dunia untuk mengukur tingkat korupsi di Indonesia. Dikit-dikit pengusaha dikit-dikit sih investor sih gitu loh. Karena memang dia lihat gitu loh. Lihat. Dan juga penilaian para ahli. Kira-kira seperti apa Indonesia nih para ahli? Itu yang diambil oleh Transparansi Internasional. Oke, next. Nah, ini penilaian dari Transparansi Internasional. Sama dengan BPS tadi, ternyata 2023 turun IPK kita. Tadinya 3 berapa itu? Nah, hampir 4 tiba-tiba turun menurut Transparansi Internasional. Jadi ada kecenderungan bahwa kemudahan berusaha itu sudah turun. Banyak investor yang tidak mau investasi di Indonesia. Dampaknya apa? Tadi sudah disampaikan. Banyak pengangguran. Ya kan? Pada kabur pabriknya. Mau investasi dipakai, gitu kan? Baik, dapatnya maupun yang premannya. Terus gitu. Gak usah investasi deh, gak usah bangun pabrik, bangun rumah, jangan bangun rumah. Ada preman datang. Dari mana gitu? Ya, itu adalah perilaku masyarakat kita. Next. Nah, kalau tadi nilai kita 30-an, di bawah 40, ini yang terpaling bagus. Kalau menurut Transparansi Internasional tahun 2003 paling bagus itu ada Selandia Baru, New Zealand. Berapa nilainya? 85/100. Wow. Kita nggak ada setengahnya. Nggak ada setengahnya. Dan lebih parah lagi, kita kalah sama tetangga kita.
Singapura 83, nilai 93. Kita baru 83. Papua juga ada? Papua nggak ada kan? Nggak ada. Parah ya? Parah. Nomor 3 Australia 75, nomor 4 Hong Kong sama 75. Jadi menurut Transparansi Internasional. Nah ini kalau paling bawah Afghanistan, Myanmar dan Korea Utara itu paling parah menurut Transparansi Internasional. Wah, Pak itu kan ini standar mereka gitu. Kita punya standar lagi, silakan. Kalau punya standar silakan. Tapi jelas itu adalah menurut penilaian dari para ahli dan para ahli survei. Jadi kalau saya lihat itu perlu dipahami bahwa negara kita di mata internasional masih negara yang ya. Baik itu kebutuhannya dan juga masyarakatnya. Oke. Next. Oke, penutup. Satu lagi. Oke, kita jalan dulu. Selamat pagi makan nasi. Ngomongnya baru nanti. Ayo belajar anti korupsi agar kita pengusaha. Ya, cantikkan orang kasih, sehingga terima kasih. Udah saja sekian, kalau ada kekurangan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.